Hari ini kita bicara tentang focusing on heavenly things. Berfokus pada perkara surgawi. Wow, keren banget ini. Kita harus fokus kepada perkara surgawi. Karena apa? Karena kita adalah warga surgawi. Yang setuju katakan amin. Kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, kita semua warga kerajaan Allah karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya harus fokus, walaupun kita tinggal di dunia, tapi budaya-budaya kerajaan Allah harus kita hidupi di dunia ini. Amin. Ya, kita harus hidupi semua kebenaran Tuhan di dunia ini, karena kita bukan warga dunia. Amin. Kita bukan warga dunia, tapi kita warga kerajaan Allah. Karena Yesus sudah tebus kita dari dunia, untuk kita masuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, itu yang harus kita pikirin dalam kehidupan kita supaya jangan kita salah. Nah, salah satu aspek yang Tuhan berikan kepada manusia adalah keserupaan dengan Allah. Itu bahasa Ibrani-nya Tselem dan Demut. Ya, jadi bahasa Ibrani itu bicara tentang ini keserupaan dengan Allah. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Keserupaan dengan Allah menjadikan orang percaya sepenuhnya terarah, terfokus pada Tuhan. Manusia tinggal di bumi tetapi hidup dengan budaya surgawi, dengan budaya kerajaan Allah. Ya, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus memikirkan perkara-perkara surgawi. Haleluya. Amin. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, tetapi kita harus pikirin budaya-budaya surga, menghidupi budaya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita warga kerajaan Allah. KTP kita itu sebenarnya sudah surga, karena saudara dan saya percaya Yesus. Nah, dulu kita nggak begitu kan? Dulu kita terpisah dari dunia. Kita nggak ada punya kita nggak ada punya hubungan lagi dengan dunia karena dosa. Tapi Yesus datang untuk membawa kita kembali. Nanti kita bahas ya. Jadi Yesus datang untuk bawa kita kembali ke jalur yang benar, ke jalur kebenaran, supaya kita kembali punya hubungan dengan Allah. Karena dosa tidak bisa karena dosa itu kita tidak bisa sampai kepada Allah. Dia menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Allah itu suci. Dosa tidak bisa bersatu dengan kesucian Allah, kekudusan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kekudusan. Belajar untuk hidup dalam kebenaran itu. Setiap minggu kita datang ke gereja untuk cari kebenaran kan? Kita datang ke tempat ibadah untuk cari kebenaran. Kita mau dapat apa dari Tuhan? Kita mau dengar apa dari Tuhan? Kalau kita dengar dari Tuhan, sudah ada di dalam hidup kita, harus kita lakukan. Kita nggak boleh diamin di dalam kehidupan kita. Karena sebagai warga kerajaan Allah, kebenaran itu sudah memerdekakan hidupmu dari dosa. Dan sekarang hidupmu suci, kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat dosa lagi dalam hidupmu, karena sudah ditebus oleh Dia. Nah, sekarang kita tinggal jaga hidup kita. Kita tinggal jaga kehidupan kita. Apakah kita mau seperti dunia atau kita mau seperti surga? Atau kalau kita mau hidup seperti dunia atau kalau kita mau hidup seperti surga? Kita mau menghidupi nilai-nilai duniawi atau kita mau menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah? Karena sekarang ini tergantung dari kita. Tuhan tidak membuat kita menjadi robot, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas, free will dalam kehidupan kita untuk memilih. Karena kita ini adalah gambar diri Allah, sempurna di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara dengar dengan saya gini, dengar. Saudara dan saya tidak akan bisa terpisah dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, kita mati. Kita terpisah dari Allah, kita tidak akan buat apa-apa. Karena sumber kehidupan kita, manusia, itu Allah. Yang setuju katakan amin. Sumber kehidupan kita, manusia, itu Allah. Perhatikan, Kejadian pasal 1 dia bicara begini. Allah berfirman kepada tanah. Untuk apa? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Allah berfirman kepada air, berkeriapanlah ikan-ikan di laut. Maka apa? Maka ikan-ikan itu berkeriapan di dalam air. Haleluya. Tapi gini, ketika Allah berfirman kepada waktu hari ke-6, Allah berfirman bukan kepada tanah, bukan kepada air, tapi dia berfirman kepada siapa?
kepada dirinya sendiri. Marilah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita. Haleluya. Dengar, air, ikan tidak bisa keluar dari air. Kalau saudara bawa ikan keluar dari air, pasti mati. Setuju katakan amin? Ketika saudara bawa ikan keluar dari dalam air, pasti ada di penggorengan. Haleluya. Betul kan? Pasti akan mati. Kalau saudara cabut saja pohon dari tanah, dia tidak pernah akan bisa hidup. Dia akan mati. Sama dengan hidupmu. Kalau kamu keluar lepas dari Allah, terlepas dari Allah, kita semua akan mati. Tapi hari ini ketika kamu tinggal di dalam Allah, kamu akan hidup. Kamu akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kamu akan mengalami banyak hal-hal baru di dalam kehidupan. Jadi fokus kita itu harus kepada Dia. Kita harus bertahan kepada Dia. Kalau enggak, saudara saya akan mati. Saudara saya tidak bisa bikin apa-apa. Karena semua sumber hidup kita itu datang dari Allah. Amin. Saya kasih contoh gini. Ketika Dia menjadikan kita pada hari ke-6, dari apa? Debu tanah. Betul kan? Dia kotori tangannya, debu tanah. Waktu itu kita sudah hidup belum? Kita belum hidup. Sampai Dia menghembuskan nafasnya kepada kita, baru kita hidup. Dengar, sumber kamu dan saya itu adalah nafas dari Allah. Haleluya. Sumber kehidupan kita adalah nafas dari Allah. Jadi kalau kamu lepas dari sana, kamu tidak ada apa-apa. Bilang kiri kanan, kamu harus fokus kepada Allah, tinggal di dalam Allah. Kita dipanggil untuk mengubah fokus hidup dalam hal-hal duniawi, seperti status sosial atau kepuasan sesaat, kepada perkara surgawi. Amin. Itu kehendak Allah dan tujuan kekal. Yes. Perkara surgawi menekankan agar orang percaya mengarahkan hati, pikiran dan tujuan hidup pada Kristus dan kerajaan Allah, bukan pada kesenangan dunia yang fana. Fokus pada perkara surgawi tidak berarti kita mengabaikan pekerjaan atau tanggung jawab kita di dunia. Ya, tetapi sebaliknya, kita melakukan semua hal di dunia dengan cara yang memuliakan Kristus dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Gini loh. Ketika kita bilang begini, ketika kita tinggal di dunia, ketika kita menjadi warga dunia sekarang ini, saudara, kalau kita bilang ini kita warga kerajaan Allah, tapi kita masih tinggal di dunia, itu bukan berarti begini. Kita abaikan perkara-perkara yang ada di dunia. Kita nggak mau kerja, kita nggak mau cuma menyembah, berdoa. Bukan itu. Bukan itu, saudara. Jangan salah tafsir. Kamu sesat nanti. Kita nggak boleh salah tafsir. Tuhan kasih pekerjaanmu supaya kamu kerjakan seturut dengan kehendak Dia. Amen. Seperti untuk Dia. Haleluya. Jadi pekerjaan bisnismu harus kamu kerjakan seperti bosnya Tuhan. Ya, kamu punya bos tuh Tuhan. Bukan punya bos tuh yang di kantor, bukan. Tetapi kamu punya bos Tuhan. Kalau kamu tahu bahwa kamu punya bos Tuhan, maka kamu akan mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk bos kamu. Amin. Haleluya. Amin. Kamu kerja bagus, saudara. Pasti kamu akan kerja bagus karena kamu fokus ke situ. Tapi kalau kamu tidak seperti itu, kamu akan menyenangkan hati manusia. Amin. Ya, manusia itu satu waktu pasti akan marah kamu. Tapi Allah tidak pernah akan memarahi kamu kalau kamu fokus kepada Dia. Setuju katakan amin. Kalau Dia marah kita dari dulu, hancur kita. Saudara sampai sini yang tidak bikin dosa, semua kita buat dosa. Betul kan? Tapi karena kemurahan Allah yang begitu besar dalam hidupmu, Dia mau supaya hidupmu berubah. Dia mau supaya hidupmu dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Terlalu semangat sampai pukul 3. Amin. Dengan berfokus pada perkara di atas, kita mempersiapkan untuk menyatakan diri dalam kemuliaan bersama Kristus saat Dia datang kembali ke dalam dunia. Haleluya. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara kerja hari ini untuk menyatakan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Kamu menyatakan bahwa dalam pekerjaanmu Yesus itu adalah Tuhan kita. Haleluya. Yesus itu adalah bos kita. Yesus itu adalah Allah kita yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Jadi kalau hari ini kamu fokus kepada Dia, apapun dalam pekerjaanmu dengar, engkau pasti akan bersuka cita. Amin. Mau dapat kecil, mau dapat banyak, mau dapat berkelimpahan sekalipun, kamu tahu Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Setuju katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Hari ini berbeda karena September. Bagaimana supaya kita bisa fokus kepada perkara surga? Amin, Pak. Iya. Gimana kita bisa fokus kepada perkara surga? Ya, kita lihat ini. Kita harus fokuskan pikiran pada identitas baru kita di dalam Kristus. Saudara perhatikan, dulu identitas kita itu lama, berdosa. Identitas kita itu memang sudah hancur-hancuran. Dosa sudah merusak seluruh hidup kita. Amin? Benar nggak? Dosa merusak seluruh kehidupan kita. Makanya ketika Yesus datang, Dia memulihkan kita. Kita menjadi manusia baru. Itu identitas barumu. Bilang kiri kanan, sekarang kamu menjadi manusia baru. Kita ini ciptaan baru. Ketika kita percaya kepada Kristus, Amin. kita menerima identitas baru sebagai apa? Anak-anak Allah. Ya, pikiran kita harus diarahkan kepada realitas identitas kita yang baru. Dengar baik-baik. Ketika kita diubahkan dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah, sekarang Allah itu menjadi bapamu. Betul. Allah menjadi bapamu dulu. Setan, iblis menjadi bapamu, menjadi bapak kita, karena kita hidup dalam dosa. Tapi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, sekarang Yesus menjadi bapak kita. Allah menjadi bapak kita. Amin. Fokus kita harus tahu bahwa saat ini Yesus adalah Tuhan kita, Allah kita, yang sudah mengubah seluruh hidup kita menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya apa? Yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Pemulihan dalam hidupmu. Kekudusan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan oleh Allah. Itu ciptaan baru. Jadi ketika ini, fokuslah kepada hal-hal yang kayak gitu. Bahwa sekarang kamu hidup karena Yesus sudah menebus kamu. Sekarang kamu hidup karena pribadi kamu itu berbeda dari pribadi yang dulu. Amin. Pribadi dulu tuh kita buat apa saja, kita merasa benar. Betul kan? Bohong. Bohong, nggak apa-apa, bohong sedikit. Betul kan? Benar saudara? Bohong sedikit, bohong sedikit, bohong sedikit. Lama-lama jadi 2 dikit. Gitu kan? Lama-lama jadi 10 dikit. Gitu. Yang sedikit demi sedikit itu lama-lama jadi bukit. Kalau saudara tampung terus sedikit-sedikit, itu lama-lama akan jadi besar juga. Yang setuju? Amin? Tapi dengar gini, di hadapan Tuhan bukan masalah itu. Di hadapan Tuhan, dosa kecil, dosa sedikit, dan dosa banyak, itu sama. Haleluya. Nggak ada yang bilang gini, kalau saya dosa sedikit, nggak apa-apa, Tuhan pasti ampuni. Saya pasti dapat sesuatu yang lebih baik daripada yang dosanya banyak. Nggak ada. Dosa sedikit dan dosa besar itu sama. Haleluya. Berdosa di hadapan Allah. Dan kita tahu begini, upah dosa adalah maut. Tapi hari ini kabar baiknya, maut tidak berkuasa lagi atas hidupmu, karena kamu adalah ciptaan baru, anak-anak Allah. Setuju kita katakan amin. Setuju kita katakan amin. Haleluya. Dengar, kadang-kadang anak tuh suka bandel. Saudara kan di rumah punya anak suka bandel kan? Bandelnya minta ampun. Sudah dibilang jangan bikin begini, masih bikin aja. Kamu ampuni nggak? Ampuni. Kamu sebagai manusia yang berdosa aja bisa ampuni. Bapa di surga lebih dari itu bagi kamu. Haleluya. Tapi jangan membenarkan itu dalam hidupmu. Bapa saya mengasihi saya, maka saya bisa berbuat. Kacau kita. Bukan itu. Kamu sudah terlepas dari benih dosa. Kamu sudah masuk dalam benih kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Haleluya. Menilai segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Amin. Matius 6 ayat 33. Ini keren saudara kalau saudara baca. Mengubah cara berpikir membutuhkan disiplin untuk melihat hidup melalui lensa kekekalan. Hal ini berarti membuat keputusan dan menjalani hidup dengan mempertimbangkan apa yang berharga di mata Tuhan. Jadi semua pertimbangan kita, semua keputusan kita harus sesuai dengan Tuhan. Harus sesuai dengan kebenaran Tuhan.
semua keputusan kita, semua pemikiran kita, semua perasaan kita, semua hati kita harus fokusnya hanya kepada Kristus. Amin, saudara. Amin. 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 Saya ini suara sampai sudah serak begini, saudara, aminnya. Amin. Amin. Coba amin itu supaya suaranya serak juga. Ya. Coba lihat ini. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Amin. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengar, saya cara gini saudara. Kekristenan itu berbeda dengan yang lain kan? Betul. Hah? Beda, Pak. Yang lain itu mencari Allah, Ya. betul? Betul. Yang lain itu kan mencari Allah, Punya Bapak nih, tapi Pak. kita tidak. Kekristenan itu bicara tentang Allah yang mencari kita. Betul. Dan setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Allah yang mencari kita. Betul. Kekristenan bicara tentang itu. Ya, Bapak cari anak. Dan kamu segini. Kenapa sampai Allah yang mencari kita? Karena nggak mungkin kita yang berdosa mencari Allah dan menemukan Allah. Nggak mungkin. Saudara dapat di mana? Waduh, keren banget ini. Anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa. Ya sudah lihat tuh, ya. Nah, tapi sudah hilang itu kan. Tadi lagi menggebu-gebu, tiba-tiba masuk ke gitu kadang-kadang. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yes. Jadi kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul. Kita sudah ditebus. Dia bilang ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kekristenan itu bicara tentang Allah cari kita. Betul. Bukan kita yang cari Allah. Kenapa? Karena kita manusia berdosa nggak mungkin akan ketemu dengan Allah. Ya. Kalau Allah sendiri nggak turun untuk cari kita. Betul. Bapak cari anak. Makanya kekristenan itu bicara tentang Yesus yang datang Ya. sebagai manusia untuk melawat umatnya. Amin. Hari ini dia sudah menebus dosa kita. Betul. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Betul. Dia sudah menyelamatkan hidupmu. Amin. Amin. Tapi kenapa? Tapi kenapa sampai Matius 6 ini bicara gini? Cari dulu. Kenapa sampai Matius 6 bicara ini? Cari dulu kerajaan Allah. Betul. Dengar ya. Waktu kita belum berdosa, waktu kita masih berdosa, kita tidak bisa menemukan Allah. Amin. Kita tidak bisa menemukan Allah. Tapi ketika Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan kita, kita percaya Dia bawa kita untuk masuk dalam hubungan dengan Allah. Ingat itu baik-baik ya. Waktu kita berdosa, kita tidak bisa menemukan Allah. Karena Allah kudus. Tapi karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, menjadi jembatan bagi kita dengan Allah, kita dibawa masuk dalam ruang lingkup kekudusan supaya bisa bertemu dengan Allah. Amin. Amin. Sampai di situ sudah ngerti ya? Sudah ngerti sampai situ. Tapi dengar, waktu kita dibawa masuk di dalam kekudusan Allah, dalam istilahnya, kita dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Dengar, ada tujuan yang Allah taruh dalam hidupmu. Ada tujuan, ada destiny yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Nah, itu Allah berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita cari, untuk kita bertindak, untuk kita melangkah, untuk kita berjalan, untuk kita bergerak supaya sampai kepada destiny-nya Tuhan. Dan setuju katakan amin. Itu waktu kamu di luar, kamu nggak bisa temukan destiny itu. Makanya dia bilang cari dulu kerajaan Allah. Artinya ini, bergerak, bertindak, bukan cari Allah. Tetapi di dalam kerajaan itu, kamu harus bertindak dan bergerak untuk sampai kepada destiny-nya Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup. Amin. Kalau khotbah kayak begini harus olahraganya kencang juga. Amin. Pak. Ya. Nah, isi pikiran dengan firman Tuhan dan apa? Hal-hal yang benar. Ya, kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan dan hal-hal yang benar. Filipi pasal 4 ayat 8 ini sudah menjadi firman yang hafal kan kita. Semua yang benar, gitu kan? Semua yang kudus,
Semua yang apa lagi? Penuh dengan kebajikan. Itu pikirkan semua itu. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana kita bertindak. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Kita dipanggil untuk menyaring pikiran kita dari hal-hal yang negatif, sia-sia dan merusak. Jadi ingat bahwa apa yang kita pikirkan itu pasti yang menentukan bagaimana kita bertindak, kita bergerak. Makanya ketika saudara ada dalam kebenaran, pikirkanlah kebenaran, pikirkanlah kekudusan, pikirkanlah kebijaksanaan dalam hidupmu, pikirkan apa yang benar di dalam kehidupanmu, agar supaya tindakanmu juga benar, tindakanmu juga bagus. Haleluya. Tapi kadang-kadang kan kita berpikir jorok, kadang-kadang kita berpikir nggak benar, kadang-kadang kita berpikir nggak kudus. Padahal kita sudah hidup dalam kekudusan. Amin. Padahal kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, tapi pikiran kita masih ke situ. Nah, Tuhan bilang ini, itu yang tadi saya bilang ini. Kita harus bertindak, belajar untuk berpikir yang benar, berpikir dalam kebenaran. Makanya Tuhan kasih itu kita free will. Bisa aja gini, ketika kamu gitu diputar balik, robot kan kita. Tuhan nggak bikin kita robot, robot Ampi, robot Chris, robot Ricky, enggak, robot kakek, enggak gitu. Tuhan kasih kita karena segambar kita ini anak-anak Allah. Di dalam rumah itu aturan ada, betul? Ya. Tapi gini, pilihan-pilihannya tetap bapaknya kasih kepada anak. Kamu mau sekolah di mana? Itu kan, kamu mau bikin apa hari ini? Tapi papa tetap lindungi, papa tetap menyuplai. Yang setuju katakan amin? Kamu punya Allah yang kayak gitu. Kita sedang percaya Allah yang kayak gitu. Jadi jangan takut dengan kehidupan ini. Kalau kamu hidup dalam kerajaan Allah, ingat, Allahnya sebagai Raja akan bertanggung jawab sepenuh dalam hidup. Amin. Jadi itu supaya jangan khawatir, jangan takut. Kalau enggak kan kita suka khawatirnya. Tinggal 10 menit. Lanjut, Pak. Nah nih, belum masuk poin loh. Yang harus dihindari agar tetap fokus kepada perkara surgawi. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis padang gurun. Ini yang kadang-kadang ada di dalam hidup kita. Ini yang menghalangi kita untuk kita fokus kepada Allah. Benar saudara-saudara, kalau belajar ini, saudara akan jadi orang yang pintar dan cerdas. Kalau saudara berespon benar dengan firman ini, saudara menjadi orang yang dahsyat di mata Tuhan. Amin. Saudara pasti akan menjadi orang yang dahsyat di mata Tuhan. Lihat. Untuk menghindari pencobaan atas kedagingan, keinginan daging. Alkitab bilang begini dalam Lukas 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Ini kata Lukas loh. Kalau kata Matius dia bilang ini, ada lanjutannya kan? Dari manusia hidup dari setiap yang difirmankan Allah. Kan gitu ya? Dari setiap firman Allah. Jadi bukan hanya dari roti saja, dari setiap perkataan Allah. Nah saudara, kita banyak dicobai atas keinginan daging kita. Kita mau kaya, kita mau berhasil, kita mau kedudukan yang tinggi, kita mau supaya jadi cantik, kita mau supaya jadi ganteng. Akhirnya dipoles semuanya. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Setiap kali saya khotbah, dengar baik-baik, sudah teriak-teriak kayak gini kalau ada orang yang tidur. Waduh. Ada Pak, Kak. Makin. Belum tidur, Pak. Ya. Yes. Oke. Selesai ini kita ngobrol ya. Cepat-cepat aja. Memuji pemusik, untuk multimedia, untuk sound juga. Ya kita ngobrol, ya. Jadi pencobaan atas keinginan daging. Kadang-kadang kan kita suka begitu, saudara. Kita belajar untuk tidak untuk tidak mau dengan hal-hal dunia yang merusak hidup kita. Kita kan maunya, jadi berhasil. Bisa aja nggak apa-apa kamu jadi berhasil.
benar dalam hidupnya. Cari yang benar. Haleluya. Dapatkan dengan jalan yang benar. Betul? Jangan dapatkan dengan cara-cara yang salah. Tukang bohong sana, bohong sini. Amin. Mulu putar balik ke sana ke sini kan repot. Tahu-tahu mulu putar balik? Hah? Ngomong sananya lain, ngomong sininya lain. Itu namanya putar balik, mulunya bingung. Sampai monyong 7 turunan. Kita nggak boleh kayak gitu, saudara. Tapi hidup kita itu harus benar. Dapat mau. Bisa nggak anak Tuhan menjadi kaya? Boleh kaya, silakan. Justru bagus anak Tuhan kaya. Amin. Supaya apa? Supaya bisa melayani. Memberkati pelayanan maksudnya. Amin. Gitu. Ini mari saudara. Tapi bukan kita mendapatkan kekayaan itu dengan hal-hal yang nggak benar. Kita mau menjadi orang berhasil, mau punya kedudukan tinggi, sikut sana, sikut sini. Aduh. Parawe saudara kita kayak begitu. Kita akan jadi apa? Kita punya musuh banyak di mana-mana. Keinginan daging jangan sampai kita terperosok di situ. Tapi mari kita jaga hidup kita supaya seluruh kehidupan kita hidup dengan benar. Amin. Pencobaan atas keinginan mata dan kekuasaan. Lukas pasal 4, 5, dan 8 dia bilang, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia menampilkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi milikku. Dengar baik-baik, iblis tuh tahu gitu ke Yesus. Dia tahu loh Yesus itu Allah. Dengar, Yesus saja bisa dicobai, apalagi kita. Amin. Apalagi orang yang tidak pernah baca firman. Apalagi orang yang datang di gereja cuma tidur. Nggak ada, Pak. Orang yang datang di gereja cuma tutup mata. Dengar, oh nggak apa-apa saya tutup mata, tapi hati saya parlente, bohong. Iya. Intipnya tidur. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Dengar, kadang-kadang keinginan mata kita dan kekuasaan itu yang buat kita jauh dari Tuhan. Jadi penghalang bagi kita fokus kepada kerajaan Allah. Amin. Keinginan matamu. Aduh, mata ini itu, saudara, mata itu kalau nggak dijaga bahaya. Benar kan? Betul nggak saudara? Betul, Pak. Betul. Mata kita kalau kita nggak jaga, berbahaya saudara. Makanya kita perlu jaga mata. Supaya jangan mata kita, karena gini, semuanya itu mulai dari mana? Dari mata kan? Ketika kita lihat sesuatu yang bagus, menurut kita, belum tentu itu bagus untuk Tuhan kan? Kita wow. Keren banget. Anak-anak muda dengar ini ya. Kadang-kadang kita cari pacar, cari itu tuh, yang cantik deh, yang ganteng, ini keren nih, tingginya mantap, waduh, keren, rambutnya panjang, wangi lagi. Belum tentu itu datang dari Tuhan. Keinginan mata manusia berbeda dengan keinginan mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita perlu fokus kepada Tuhan. Dan jomblo dengar ini, kita perlu fokus dari Tuhan. Yang jomblo tolong katakan. Nah, kita perlu jaga mata kita supaya mata kita juga kudus di hadapan Tuhan. Pak Riki minta tambah 5 menit ya. Walaupun saya gembala di sini, tapi saya hargai dia. Jangan. Ya. Soalnya saya ada pelayanan lagi sana. Ini pencobaan atas keinginan mata dan kekuasaan juga kayak begitu, saudara. Lihat, Yesus dibawa ke atas bukit dan melihat, diperlihatkan oleh iblis kerajaan dunia ini. Dia bilang ini, kalau kamu sembah aku kasih semua ini bagimu. Lu siapa? Kalau gue jadi Yesus ya, lu siapa lu? Oh itu Pak, hari itu sih udah nggak di dunia lagi, dia udah di neraka udah. Ya. Tapi lihat Yesus ngomong, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia. Dengar kata hanya, itu cuma satu aja yang harus kita sembah, cuma Yesus, punya Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Berikan tepuk tangan bagi kita.
Dengar, tidak hanya menyembah, tapi kalimat terakhir dia bilang gini, tetapi engkau juga harus berbakti. Nah, kata berbakti itu bicara tentang kamu bertindak, melakukan hal yang benar, supaya matamu itu kudus, matamu itu benar. Kadang-kadang kita mau jadi orang tinggi, kadang-kadang kita mau duduk di kedudukan yang paling hebat, tapi kita lakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita untuk dapat tempat itu. Itu omong kosong, itu berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang menghalangi fokus kita untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, percobaan atas keangkuhan hidup dan mencobai Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 9-12, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk ke batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Wah, kita suka coba-coba Allah. Kita suka mencobai Allah. Betul kan? Benar nggak saudara? Kita suka mencobai Tuhan kita. Kita suka mencobai Allah. Sudah tahu itu dosa, tapi kita mau melakukan. Sudah tahu itu nggak benar, tapi kita mau melakukan. Kita sedang mencobai Allah. Amin. Amin saudara. Tapi kita tahu juga dosa itu memang enak. Betul kan? Iya. Coba saya kasih deh. Ini satu hal yang simpel aja nih. Saya nggak tahu ini ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi coba deh. Kalau saudara nggak senang nih, hati ini lagi sakit banget sama seseorang. Lalu ketika ketemu di jalan, lalu dia mulai nyinggung saudara, saudara langsung balas dia. Kamu itu gak sopan, kamu kurang ajar, kamu segala macam, kamu hina-hina gua. Anak gua di rumah gak bikin apa-apa, kamu tuh bikin gini. Tuh. Habis itu saudara, belum. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku belum. Habis maki-maki orang, lalu saudara bilang, saudara belum. Lalu saudara bilang, terima kasih Tuhan. Saudara cuma itu, saudara sedang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pengendalian diri saudara di mana? Halo? Penderitaan Yesus pernah alami, bahkan lebih dari itu. Amin. Dia pernah difitnah, dia pernah ngomongin di belakang. Bahkan bukan itu aja, dia dipukulin, dia disiksa. Kalau langsung mati nggak apa-apa. Itu dipukulin sampai hancur semua tubuhnya. Tapi dia tetap diam. Dan dia bilang gini, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Pulang dari tempat ini, kalau ada ketemu dengan orang yang di jalan, terus dia ngomel ke kamu, bilang ini, Bapa, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Gitu. Berani nggak? Berani nggak? Berani. Jangan di gereja aja berani. Pas keluar, nggak begitu. Ngomelnya, aduh. Lalu abis ngomel bilang, lega, kacau. Kita kacau kan itu. Komit. Kadang-kadang itu juga hidup angku banget ya. Lu siapa? Lu siapa? Nggak punya duit aja belagu lu. Iya bilang. Duit lu juga dapat dari Tuhan. Betul kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa semuanya itu punya kita. Itu bahaya saudara dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang sombong. Engkau akan menjadi orang angku. Tapi ketika fokus kamu kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada kerajaan surga, kamu akan tahu yang menyuplai seluruh hidup kamu cuma kerajaannya bagi kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan kamu, tapi Yesus yang menyuplai itu dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara, saya percaya dan saya mohon dari saudara hari ini buka hatimu dengan firman ini. Terus saudara bisa berubah dalam kehidupan. Jangan sombong, jangan angkuh. Percayalah bahwa semua yang kamu dapat itu punya Tuhan. Satu waktu ketika dia ini angkat aja, habis kamu. Habis kita semuanya. Jadi jangan sombong. Mari kita tahu bahwa segala apa yang kita miliki itu berasal dari sumber yang sama. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah ini baru mulai nih. Matius 6 ayat 19-21 bilang gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingatan karat perusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga lengatan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Haleluya. Saudara pernah alami ini? Kalau bilang enggak, bohong semua. Ya, coba pernah alami ini? Pernah kan? Tinggalin rumah, terus dia, aduh rumah gua gimana ya? Mobil gua lagi parkir gimana? Di mana? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setuju tanya? Kalau kamu mau pergi, udah, kamu jangan. Tuhan tutup bungkus, semua yang aku punya ini, karena aku punya. Aku percaya ini berasal daripadamu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Tuhan percaya, engkau jaga dan lindungi. Pergi aja. Kamu serahkan ke Tuhan kan? Itu Tuhan yang jaga. Haleluya. Kita kan kadang-kadang begitu. Apalagi laki-laki. Saya pernah, bukan pernah, sampai saat ini tuh saya gitu. Itu perlu tuh bertobat saya juga. Kunci pintu truk, ambil kunci keluar. Udah, sudah kunci belum ya? Balik lagi. Sudah. Saudara, kita sedang tidak percaya. Udah Tuhan pada kita sudah berdoa, sudah minta Tuhan jaga kan? Nah saudara, saya harus jujur, saya juga harus bertobat dari hal ini. Jangan bilang pendeta nggak ada dosa, enggak. Kadang-kadang kita juga buat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika ada jemaat yang masuk terus duduk, kadang-kadang hati, jemaat itu dosa kan? Iya kan? Perlu bertobat itu. Iya, jadi setiap saat kita harus bertobat, minta ampun dari Tuhan atas setiap apa yang kita lakukan. Amin saudara. Belajar untuk itu. Satu, memiliki paradigma hidup dari sudut pandang surgawi. Lihat firman Tuhan, Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau kita pikirin aja perkara surga. Pikirin aja perkara Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Dia menjaga, melindungi kita, Dia membentuk kita, Dia menaruh kita di dunia, maka Dia bertanggung jawab atas kita. Sederhana kan? Sederhana bukan? Ya kita yang suka bikin gak sederhana. Suka bilang, kalau gue begini gimana? Allah, udahlah, percaya saja. Kalau Dia menaruh kamu di Cipanas, berarti ada sesuatu yang Dia mau buat dalam kehidupanmu di Cipanas. Kalau Dia menaruh kamu di Rock di sini, itu berarti ada sesuatu yang Dia mau buat kamu jadi di Rock sini. Amin. Menjaga pikiran dan hati dari godaan duniawi, berani menolak kompromi yang bertentangan dengan moral kekristenan, dan hanya berfokus hanya kepada perkara surgawi. Amin. Memfokuskan pada hal-hal yang bersifat kekal. Firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kehendak Allah. Kenapa? Kita nggak pernah intim dengan Dia. Kita nggak pernah tanya Dia. Haleluya. Jangan tanya, baca firman-Nya saja gagal. Halo, hari ini mari belajar untuk mengenal firman. Belajar untuk intim dengan Tuhan. Nggak perlu nggak perlu 5 jam, nggak perlu. Ya. Setiap hari dalam kehidupan saudara bisa bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Ketika ada di dalam tempat pekerjaan lagi, Tuhan Yesus tolong, lagi bangun hubungan tuh dengan Tuhan. Gitu. Ketika macet di jalan, Tuhan Yesus tolong, jalan agak terbuka sedikit biar aku lewat. Biar aku punya motor ini bisa lewat. Yang mobil biarin aja, macet. Memfokuskan diri pada hal-hal surgawi dengan melakukan perbuatan baik, menaburkan kasih melalui perilaku, perbuatan dan perkataan, sehingga dapat menjadi teladan dan saksi Kristus. Maju-maju musik. Menginvestasikan kehidupan pada kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi mari saudara,
Kalau kamu di dalam Tuhan, semua pekerjaan mau apa yang kamu kerjakan itu tidak pernah akan sia-sia kata Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi ngapain sih takut? Haleluya. Hari ini kamu dikuatkan. Keluar dari sini tetap kuat. Ya, sampai selama-lamanya kamu tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Senantiasa ingat bahwa harta dan rumah kita yang sesungguhnya apa? Berada dalam kekekalan. Tempat kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi segala yang kita lakukan harus berorientasi pada kekekalan. Wow. Berikan tepuk tangan dulu bagi dia. Jadi gini, apapun yang kita lakukan, karena kita tahu harta, rumah, bahkan hidup kita itu adalah milik Tuhan. Jadi mari segala yang kita lakukan harus punya fokus, harus berorientasi hanya kepada kekekalan. Kamu gak perlu takut. Kenapa? Karena Dia yang menyuruh kamu datang ke dunia. Pasti Dia bertanggung jawab atas hidup kamu. Kamu yang sedang bekerja, berbisnis, yang toko, yang apa saja, yang usahanya lebih besar itu, Anda nggak tahu ini. Tuhan lagi memberikan itu bagi kamu. Dia akan melindungi kamu di sana. Asal kamu pakai itu untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Berikan tepuk tangan bagi dia. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.